Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan final exam saya di mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan tema Relevansi Pendidikan Tinggi sebagai Penentu Keberhasilan Karir di Era Digital. Ya, saya sendiri Awid Wahidin dari jurusan Teknik Industri Universitas BINUS Online. Ya, baik, kita mulai. Ya, latar belakangnya yaitu di era digital yang berkembang pesat, relevansi pendidikan formal, terutama pendidikan tinggi, menjadi bahan diskusi. Banyak perusahaan kini mengutamakan keterampilan praktis dibandingkan gelar akademik. Dan ini memang saya rasakan sendiri, ya. Jadi banyak menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan tinggi masih menjadi penentu utama kesuksesan karir? Ya. Quality education menargetkan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua. Masyarakat harus memahami perubahan kebutuhan dunia kerja ini agar dapat memaksimalkan peluang mereka di masa depan. Ya, rumusan masalahnya, ya, apakah pendidikan formal tetap relevan di era modern? Yang kedua, bagaimana perbandingan relevansi pendidikan tinggi antara masa lalu dan sekarang? Kemudian yang ketiga, bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja? Ya, hasil wawancara saya di lapangan ya dengan beberapa narasumber, yaitu yang pertama saya coba menamakan face to apa, saya menanyakan face to face dengan apa namanya narasumber dan juga ada yang juga by phone. Jadi pendidikan formal itu apakah masih dianggap relevan dalam dunia kerja modern? Ya, hasilnya yaitu pendidikan formal masih sangat relevan dalam dunia kerja modern. Memang terdapat pergeseran dari perusahaan memandang kualifikasi. Pendidikan formal memberikan landasan teoritis dan keterampilan dasar yang penting, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metodologi baru. Namun, relevansi ini juga bergantung pada jenis pekerjaan dan industri, karena banyak sektor sekarang itu lebih menghargai apa namanya pengalaman praktis, keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal. Ya, bagaimana pendidikan formal antara masa lalu dan saat ini? Ya, yang masa lalu itu bersifat statis dan terpusat pada pengajaran teori dengan sedikit keterlibatan teknologi. Saat ini sudah sangat fleksibel ya, mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar mengajar dan memberi perhatian lebih pada pengembangan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Dan juga kurikulum berbasis pada kompetensi dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Berikutnya, apa kelebihan pendidikan formal dibandingkan pendidikan non formal? Ya, pendidikan formal memiliki kelebihan berupa pengakuan resmi dari institusi dan lembaga yang diakui oleh negara atau sektor industri. Hal ini pastinya memberikan jaminan kepada perusahaan bahwa mereka memiliki dasar pengetahuan yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, pendidikan formal seringkali menawarkan akses ke jaringan yang profesional, ya, artinya ada pertukaran atau ada magang segala macam. Itu ada kesempatan yang mereka dapatkan. Dengan non formal, meskipun lebih fleksibel, cenderung tidak memiliki pengakuan resmi yang sama. Bagaimana teknologi mengakui kualitas pendidikan formal? Ya, ini sangat signifikan terhadap kualitas pendidikan formal. Memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, terakses dengan mudah. Platform e-learning, video pembelajaran, dan alat kolaborasi online memperkaya pengalaman belajar siswa dan membuat materi pembelajaran lebih menarik. Ya, berikutnya, apa saja keterampilan utama yang dibutuhkan dunia kerja saat ini? Yang pertama pastinya digital, ya, kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan teknologi baru. Komunikasi ini juga sangat penting. Bagaimana kita menyampaikan apa namanya secara jelas, lisan maupun tertulis. Terus pemecahan masalah, problem solving, ya, ini untuk menganalisa situasi dan menemukan solusi yang sangat inovatif. Bagaimana kita men-solve sesuatu itu menganalisa benar-benar dari root cause. Kerja tim, ini kemampuan untuk kerja tim multi culture, ya, dan lintas disiplin. Manajerial, ya, ini sangat penting juga bagaimana kita mengelola waktu, proyek, jadi seperti project management dan kepemimpinan, leadership. Keterampilan adaptasi, ya, ini sangat penting juga bagaimana kita terus apa namanya berkembang beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Ya, terus bagaimana instansi pendidikan dapat mempersiapkan pelajar tentang global? Ini juga sangat penting bagaimana instansi pendidikan itu mempersiapkan eh, untuk siswa itu keterampilan global seperti bahasa asing, kesadaran budaya, atau pemahaman tentang dinamika ekonomi global ya. Pengalaman internasional seperti tukar pelajar atau proyek global juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Ini sangat penting diberikan kesempatan jika untuk mereka yang ada potensi. Terus, apa kontribusi pendidikan berbasis proyek dalam mendukung keterampilan praktis? Ya, ini sangat penting untuk pendidikan yang apa namanya memungkinkan siswanya bekerja secara langsung pada masalah nyata seperti magang segala macam ya. Dengan pendekatan ini siswa belajar bagaimana merencanakan mengelola melaksanakan proyek dari awal hingga akhir. Ini juga meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan problem solving. Berikutnya tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengejar pendidikan berkualitas. Ya, ini akses terbatas memang sangat apa namanya segmentasinya ini sangat terbatas untuk pendidikan berkualitas. Terus juga banyak terutama yang di daerah ya terpencil kurang berkembang kesulitan akses pendidikan berkualitas. Berdaya ya ini harus kita pahami juga ya memang semuanya harus grow up together bagaimana pendidikan itu dan apa namanya tenaga pengajar yang memadai. Pertimbangan sosial ekonomi ini sudah jadi masalah yang sangat fundamental bagaimana pendapatan rendah seringkali tidak mampu membiayai pendidikan lebih tinggi. Kualitas pengajar ya kualitas pendidikan yang bervariasi antar lembaga baik di tingkat lokal internasional ini sangat menimbulkan kesenjangan. Ya, bagaimana masyarakat dapat mendukung kualitas pendidikan melalui inovasi kolaborasi? Ya, ini sangat bisa diterapkan untuk menciptakan kemitraan antar sektor publik dan swasta. Bagaimana inovasi dalam teknologi pendidikan metode pelajaran yang lebih inklusif dapat memperkaya pengalaman pelajar. Ya, keseluruhan relevansi pendidikan tinggi sangat dibutuhkan oleh pemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja yang dinamis, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi besar. Ya, solusi yang ditawarkan yaitu institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerjanya. Hal ini termasuk memperkuat kolaborasi dengan industri melalui magang, pelatihan, proyek bersama agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Mahasiswa juga diharapkan memanfaatkan sumber pelajaran digital, mengembangkan keterampilan kolaboratif serta soft skill seperti kepemimpinan dan komunikasi. Akses pendidikan nonformal seperti kursus daring dan sertifikat keahlian perlu diperluas untuk melengkapi keterampilan penguat pendidikan karakter berbasis nilai moral juga penting untuk membentuk lulusan yang tidak hanya terampil tapi juga berintegritas serta bertanggung jawab sosial. Ini sangat apa namanya sangat kita tekankan karena memang tiap tahun contohnya sekarang memang sedang berkembang mobil listrik. Bagaimana apa namanya para siswa ini bisa memahami perubahan yang terjadi dari segi otomotif. Itu contoh yang sering saya hadapi karena memang saya sendiri bekerja di bidang otomotif itu akan sangat mempengaruhi apa namanya mindset pelajar ini bagaimana mereka itu mempersiapkan diri mereka sendiri untuk menghadapi tantangan global berikutnya. Ya, ini refleksi terhadap pribadi saya. Jadi, dalam era digital itu pendidikan tinggi tetap relevan untuk membangun kompetensi teknis dan non-teknis. Tetapi harus beradaptasi dengan perkembangan industri. Kompetensi seperti global standard technical competence, ya, digital dan teknologi fluence, dan mengaplikasikan manajemen skill. Itu sangat membantu apa namanya dalam penerapan ilmu pemanfaatan teknologi serta komunikasi yang efektif. Ya, critical creative thinking melatih kemampuan analisis dan solusi yang inovatif. Sementara adaptability dan inisiatif membantu kami menghadapi tantangan dan perubahan. Growth mindset ini sudah sangat mendorong perkembangan yang terus-menerus. Bagaimana kita mindset kita itu terus berkembang, mindset itu terus beradaptasi dan juga mindset kita itu bisa menyesuaikan ya dengan perubahan zaman yang ada. Serta kolaborasi awareness ya, social awareness. Ini sangat menekankan pentingnya bekerja dalam tim dan memahami peran sosial. Kompetensi-kompetensi ini memastikan pendidikan tinggi tetap relevan jika terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk kebutuhan industri. Ya, sekian dari saya.
Terima kasih.